Nah, apa kabar? Nah, jadi hari ini saya menyempatkan diri mampir ya sama Romo Bukit di Tongging. Kita kebetulan dinatnya di Sitopsi. Nah, nanti kita tanya-tanya lagi Romonya masalah touring tadi ya. Nanti seperti apa kelanjutannya, jangan kemana-mana. Hari ini kita makan malam lagi nih. Sembari kita ngobrol-ngobrol, kita pesan tadi menunya ini. Apa namanya, Bang? Ikan nila asam manis. Asam manis. Nah, Dan terus tahu. Tahu. Satu lagi terong. Tadi kita pesan Terongnya sendiri kali. terongnya belum? Ya, Pak. Nah, tapi last minute dia bilang kangkungnya habis. Bawah dulu ya. Tangan aja bikin kan? Hah? Tangan aja biar apa ya? Jadi di sini yang paling favorit katanya apa tadi? Yang paling favorit itu katanya ikan nila sama ikan mas, Bang ya. Ikan nila? Ikan nila, ikan mas. Iya. Nah, ikan nila itu karena emang ikan air tawar ya. Jadi kalau di sini tadi sebetulnya tauco. Ikan nila di tauco. Saya juga bingung juga kalau ikan nila di tauco itu enak apa enggak gitu ya. Tapi enak Bang ya. Di tauco terus ikan mas pun enak sebetulnya di tauco ya. Mama, bibi dulu pun sering tocunya. Cuman agak kalau nggak pinter masaknya amis ya. Enggak juga loh. Jadi ini bisa sebetulnya untuk makan 3-4 orang sebetulnya cukup nih. Nah ini di Bandung harganya kalau nggak salah katanya tadi sekitar 90.000. Tahu. Jadi kan gini Bang. Orang kalau nggak punya minat juga kan susah kalau mau touring Bang ya. Ya kan? Atau mau? Enggak punya minat. Nah kalau nggak punya minat gimana mau touring? Begini, Cang. Nah, Di dalam otak kita ini ada yang disebut hipotalamus dan amigdala. istilah apa itu Bang? Itu istilah ilmu kesehatan. Dan di situ di hipotalamus ini tersimpan emosi. Di emosi ini nomor 1 hobi kan. Berarti hobi itu adalah bagian kehidupan manusia. Ada dan banyak orang mulai dari lahir sampai mati tidak menemukan hobi. Banyak. Jadi ada orang cerita gini, hobiku minum. Ada hobi main judi katanya. Itu bukan hobi, itu habit, kebiasaan. Keburukan, kebiasaan buruk. Nah, jadi kembali kita pada yang tadi, hobi itu adalah bagian kehidupan manusia. Itu maka sungguh beruntung orang yang menemukan hobinya. Dan aku menemukan hobiku di usia 53 tahun. Bisa kebayangkan, di umur 50 tahun, 53 tahun. Setengah abad baru tahu hobinya apa gitu ya. Jadi berarti kalau kita touring-touring gitu, berarti harus didasari hobi dulu Bang ya? Iyalah. Karena nggak hobi, ngapain kita capek-capek Bu? Kalau kita nggak didasari hobi, kita pikir itu buang waktu, Buang duit. buang duit. Touring ini pun kita perlu juga kita mengasah emosi kita Bang ya. Oh Supaya iya kita, dong. kan? Apalagi di jalanan gitu Di ya. jalanan gue pikir. Nah, bicara emosi itu. Kalau kita emosian, diklekson orang marah nanti Bang ya. Oh, gini kadang-kadang kan kau lihat kan, karena orang sekarang ini tidak tahu cara mengelekson beretika. Saya bilang tadi, kalau mau nyalip itu, kok pas di samping kita di kleksonnya. Kalau kita kaget, Nah, buang ke dia, iya, celaka kita Bang ya. seharusnya iya 10 meter
sebelum kita masukin tempat jalan yang harus kita lalui itu kita klakson. Kemudian kalau ada orang yang di jalan misalnya sepertinya ragu-ragu, harus kita klakson biar dia tahu bahwa di belakang ada kendaraan. Jadi sebetulnya di jalanan itu jangan kita andalkan orang yang berhati-hati, kita juga harus berhati-hati. Benar. Karena apa? Kita berhati-hati aja masih bisa ditendang orang, Iya, kan? Gimana benar. kita nggak hati-hati gitu kan? Stamina dan mental. Mental. Nah itu mungkin itu gimana? Nah, soal mental itu tadi dulu. Kita harus yakin dengan diri kita ketika kita berangkat ke satu tempat. Karena ini selalu aku jalan sendiri. Harus yakin kita. Yakin dengan apa? Ya kita juga kan jelas ada Tuhan kita. Nah, jadi itu keyakinan, itu masalah mental. Kemudian jangan mudah tersulut emosi. Jangan diklakson terus langsung marah gitu kan? Ya. Jadi bisa kalian bayangkan kan, Romo Bukit ini udah keliling Indonesia itu belasan kali gitu loh. Jadi kalau udah bisa dibilang ini ya bukannya membanggakan ya, tapi udah bisa dibilang suhu. Nah nanti kapan-kapan kita mungkin bisa live ya, kalian boleh tanya-tanya mungkin sama dia. Kalau kita mau ke sini kiatnya apa bang? Nah kalau kita mau lewat jalur timur, kalau kita mau ke sini lewatnya jalur-jalur mana ini? Kenapa saya ngikutin dia 2 hari ini? Saya juga bingung, masuk mana aja dia bisa gitu loh. Karena emang udah istilah kalau orang bilang udah khatam bang ya. Khatam ya. Khatam, istilahnya udah khatam lah gitu kan. Kalau udah khatam itu kan nggak tahu lagi kan. Dia bisa jalan-jalan. Itu tadi dia bilang apa tadi pak? Istilah Jual babi. Jual babi. Jadi babi. dia begitu selesai touring dia balik ke Kabanjahe, Beli. dia beli bibitnya lagi. Besarkan lagi. Nah, dibesarkan lagi 4 bulan. Nah, habis itu dia kerja setiap hari hanya ngambil makanan bekas dari Tong sampah. dari dan tong rumah makan. sampah, dari rumah makan. Mungkin kalau kita mungkin melakukan kayak gitu, mungkin kita malu kali ya. Tapi dia nggak malu. Kenapa? Ya, udah bagian hobi dia. Bang, Karena ya. punya tujuan untuk touring. Nah itu tadi, kalau kita touring hanya untuk sekedar gagah-gagahan. Ya. Jadi saya tanya tahun lalu dia sempat ke Mandalika, dia sempat nonton, tapi dia akhirnya dia tidak jadi nonton bang ya. Iya, aku jual tiketnya. Nah, tiketnya dia jual, Makasih. tiketnya dia jual, malah dia nontonnya dari layar yang ada di luar bang ya. Iya. Karena bisa kita bayangkan kalau kita nonton GP itu kan kalau kita di dalam itu kayak lihat lalat nyamuk, cium. Dari 230. Apa yang kau lihat? Iya, cuman cium. Tapi mungkin ininya ada bang ya, apa namanya, prestisnya ada. Kan itu. kita, apalagi zaman sekarang ini kan kita suka selfie. Oh ini selfie-nya di Mandalika loh, gitu loh. Itu doang sebetulnya bang ya. Tapi kalau dari segi tontonan, ya mending nonton di TV bang. Ya. Kalau di layar lebar atau di TV, Kelihatan. waktu di tikungan itu lututnya itu kena aspal itu nampak apinya. Kalau di situ cuman kayak Lewat lari 200. Ceng. Noleh apa? Nomor berapa? Siapa yang lewat? Kita nggak hafal. iya. Nah, mungkin segitu aja bang. Mudah-mudahan next kita bisa jalan sama lagi. Sekarang kita nikmatin dulu makan di Dan terong goreng. Ini ada terong lagi nih. Terong satu bakar. lagi. Terong dibakar gitu loh. Kalau biasanya yang enak itu terong itu digoreng tapi dikasih sambal balado. Nah, ini dibakar gitu loh. Nih. Kan? Jadi sampai jumpa di liputan jalan-jalan sambil makan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan lagi ya.